Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Senin 10 Februari 2024. Kali ini bersama saya Karyawan Sembiring. Sejumlah informasi teraktual dari Sumatera Utara berhasil dihimpun tim redaksi kami dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kami awali dari berita yang pertama, pemirsa, untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg tepat sasaran. Pemilik pangkalan memberlakukan aturan yang ditetapkan pemerintah seperti wajib menunjukkan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Guna memastikan penyaluran gas LPG 3 kg yang dijual di pangkalan, pemilik pangkalan mewajibkan masyarakat menunjukkan KTP sebagai warga yang berhak memperoleh produk subsidi pemerintah. Darmawan Sembayang mengatakan sebagai pemilik pangkalan harus mendata warga yang membeli gas LPG 3 kg. Di pangkalan harga gas LPG 3 kg dijual dengan harga Rp17.000. Setiap pengecer yang membeli gas LPG 3 kg juga wajib menunjukkan KTP dan maksimal pembelian hanya 10 tabung per harinya. Sebagai pemilik pangkalan, Darmawan tidak segan menolak warga yang membeli gas LPG 3 kg tanpa menunjukkan identitas. Sementara itu, bagi pelaku UMKM kuliner yang membeli gas LPG 3 kg juga harus menunjukkan identitas sebagai pelaku UMKM. Disebutkan kelebihan membeli gas LPG 3 kg di pangkalan terlebih dahulu wajib ditimbang sehingga memastikan pembeli memperoleh sesuai dengan ukuran yang benar. Diakuinya jika seluruh masyarakat mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah, maka subsidi gas LPG 3 kg akan lebih tepat sasaran. Sementara itu, ketersediaan gas LPG 3 kg di pangkalan sesuai dengan kuota yang ditentukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Saran pemerintah sih bagus, Pak. Jadi secara tak langsung pengecer ini kan biar sama sih harganya kayak pangkalan sih, Pak. Karena kan kalau harga pangkalan kan dia harganya net, Pak, 17. Kalau pengecer kadang kan harganya kan nggak 17. Itu aja sih, Pak. Ya kalau kayak kami ya berterima kasih lah, Pak. Setidaknya kayak kami kan terbantu juga nya, Pak. Nah, ibaratnya ada beli pengecer gitu. Karena kan kalau mengharapkan rumah tangga kan, Pak, nggak habis juga nya tabung ini, Pak, gas ini. Itu aja sih, Pak. Hambatannya nggak ada sih, Pak. Hambatan paling ini aja lah, Pak. Kami minta data-data yang beli kayak bawa KTP sama KK pada keberatan sih masyarakat, Pak. Padahal datanya itu kan nggak kami salah gunakan, Pak. Kami kan mendaftarkan ya, Pak, bahwa memang dia beli di pangkalan kami, itu aja ya, Pak. Pada pangkalan gas LPG 3 kg, warga juga bisa mendapatkan gas ukuran 5,5 dan 12 kilo atau bright gas. Pemirsa, sebanyak 50.000 liter minyak kita disiapkan untuk masyarakat Sumatera Utara menjelang bulan Ramadan tahun 2025. Hal tersebut dikatakan pemimpin wilayah Perum Bulog, Sumatera Utara, Budi Cahyanto, yang dilansir Antara baru-baru ini. Ketersediaan minyak kita di gudang ada 50.000 liter, namun pasokan terus ada jika dibutuhkan. Masyarakat diminta tidak khawatir akan kehabisan stok minyak kita, sebab pemerintah terus mengupayakan penyediaan minyak kita. Budi Cahyanto mengakui di sejumlah pasar di Sumatera Utara, harga minyak kita masih di atas harga eceran tertinggi, HET, yakni Rp15.700 per liter. Pihaknya berupaya dalam penyediaan walaupun masih di distributor lini 2 atau D2, kedepannya diupayakan menjadi D1 di Sumatera Utara. Sementara itu, untuk stok gula pasir saat ini mencapai 1.000 ton tersedia di gudang. Begitu juga dengan stok beras gudang mencapai 45.000 ton. Pihaknya akan terus melakukan penyerapan gabah kering sebanyak 12.000 ton hingga April tahun 2025. Pemirsa, Kodam 1 Bukit Barisan mengadakan upacara gelar operasi Gaktip dan operasi Justisi tahun 2025. Kodam 1 Bukit Barisan akan menindak prajurit yang melanggar hukum hingga pemecatan dari satuan. Sebanyak 1.500 personil dari tim gabungan TNI Polri mengikuti upacara gelar operasi Gaktip dan operasi Justisi tahun 2025 di lapangan hijau Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan pagi tadi. Polisi militer siap menegakkan hukum disiplin dan tata tertib untuk mewujudkan TNI Prima sebagai garda terdepan pertahanan negara menuju Indonesia maju.
Operasi ini bertujuan untuk menjaga amanat yang telah diberikan negara kepada TNI agar kekuatan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas pertahanan negara. Tuntutan profesionalisme polisi militer TNI kini sejalan dengan program Astacita Presiden. Sasaran operasi ini diantaranya adalah kelengkapan surat kendaraan prajurit, ketertiban kegiatan prajurit pada jam dinas maupun di luar jam dinas sehingga mewujudkan kestabilitasan keamanan di Sumatera Utara. Kasdam 1 Bukit Barisan Brigjen TNI Arif Hartoto menegaskan bagi prajurit yang melanggar hukum akan mendapat sanksi tegas hingga pemecatan dari satuan. Tujuan dari kegiatan operasi Jaktim ini adalah untuk meningkatkan disiplin prajurit khususnya di internal TNI, kemudian juga menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan hukum, kemudian yang ketiga untuk memberikan tata tertib kepada prajurit dan PNS. Kami sangat-sangat concern menyangkut masalah narkoba. Lantas anggota kita terlibat di sana, kita akan pecat sebagai bentuk pembelajaran keras agar narkoba ini betul-betul kita perangi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Siswa-siswi SMA swasta Nur Cahaya Medan mengaku tidak mengalami kendala dalam mengikuti pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBT dan masih terus mempersiapkan berkas dalam mengikutinya. Sesuai dengan seleksi yang dilakukan perguruan tinggi untuk menerima calon mahasiswa baru dari jalur prestasi tidak menemui kendala. Dikatakan untuk tahun 2025, pendaftaran yang dibuka oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia dapat diakses oleh seluruh siswa-siswi, khususnya yang saat ini duduk di kelas 12. Rafa Aquila, salah seorang siswi kelas 12, mengaku tidak menemui kendala dalam mengikuti seleksi pendaftaran nasional berdasarkan prestasi. Dikatakan sampai saat ini belum melakukan submit dikarenakan masih melakukan pengumpulan sejumlah data dan menentukan universitas dan jurusan yang akan diambil. Sebagai siswi kelas 12, ia mengaku mendapat dukungan dari seluruh guru agar bisa lulus dalam pendaftaran jalur prestasi. Kalau kendala tidak ada karena guru kami sudah mensupport kami untuk masuk jalur SNBP eligible. Guru-guru kami membantu dalam memilih-milih jurusan atau ngumpulin berkas gitu. Belum, karena masih banyak yang masih belum fix milih kampus atau jurusan gitu, Pak. Dukungan dari guru-guru lumayan bagus karena hampir semua guru menyarankan kami untuk kuliah dan membantu kami dalam memilih-milih jurusan. Biasanya strategi bagaimana? Kepala Sekolah SMA Swasta Nur Cahaya Medan mengaku siswa-siswi SMA di Nur Cahaya tidak menemui kendala dalam melakukan pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi. Dikatakan pada tahun ini sekolah Nur Cahaya mendapat mendapat presentasi yang lebih besar dari tahun yang lalu. Sebagai kepala sekolah, seluruh siswa memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Tahun ini juga alhamdulillah kita diberi kepercayaan sebanyak 40% dari tahun sebelumnya. Kami sebagai guru salah satu strateginya ya bagaimana anak itu keinginannya maupun visionnya di mana. Kemudian dibantu juga dengan nilai yang sesuai dengan yang dia ingin coba. Apakah memadai nilai yang seperti itu dan dilihat juga kompetisi dengan yang lain-lainnya. Jadi agar kita bisa melihat sejauh mana peluang yang akan dia dapatkan jika dia menuju ke universitas tersebut. Besar harapan kami kalau bisa yang namanya harapan itu 100% ya Pak. Yang namanya guru berharap semua anak didiknya bisa lolos. Meski para siswa tidak mendapat kesempatan pada jalur SNBT, masih terdapat jalur lain yang diberikan kepada para siswa-siswi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Pemirsa, pemerintah mulai melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis PKG atau medical check-up secara gratis untuk masyarakat yang berulang tahun secara serentak mulai hari ini. Untuk Sumatera Utara, Pemprov dan Pemko Medan menggelar launching PKG secara bersamaan di UPT Puskesmas PB Selayang 2, Kecamatan Medan Selayang.
Puluhan masyarakat yang terdiri dari bayi, anak-anak, dewasa, hingga lansia telah memadati puskesmas tersebut dan alur pertama masyarakat mendatangi layanan registrasi di pintu masuk. Di sana masyarakat diminta untuk menunjukkan KTP dan meminta bukti telah mendaftar nomor antrian di layanan aplikasi Sehat atau di smartphone-nya. Namun banyak masyarakat yang datang tidak mengetahui cara-cara untuk mendapatkan PKG tersebut. Meski demikian, pihak puskesmas terlihat membantu masyarakat untuk mengerahkan agar mendapatkan pelayanan PKG yang diberlakukan. Setelah mendaftar dan ambil nomor antrian melalui aplikasi Satu Sehat, masyarakat diminta duduk di kursi tunggu yang telah disediakan. Kemudian petugas puskesmas akan memanggil nama peserta, nomor antriannya sesuai dengan kategori. Selanjutnya setelah nomor antrian masyarakat dipanggil, barulah mulai dilakukan cek kesehatan, mulai dari tensi, gula darah, mata, telinga, dan lain-lain sesuai pelayanan PKG yang telah disediakan. Sementara untuk alat-alat kesehatan, program PKG di Puskesmas Selayang cukup lengkap mulai dari alat-alat pemeriksaan gigi, ibu hamil, dan lain-lain. PJ Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan kegiatan PKG ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang baru digelar di seluruh provinsi di Indonesia hari ini. Hari ini pemerintah launching program kesehatan gratis PKG Medan secara serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara yang alhamdulillah hari ini berjalan lancar. Fatoni juga berharap dengan adanya PKG ini masyarakat bisa mengetahui kondisi masing-masing. Setelah meninjau tadi banyak masyarakat yang mengaku baru pertama kali mengecek kesehatan. Ini suatu keberkahan dalam program ini. Kedepan PKG ini akan dibatasi kuotanya per hari. Dalam satu hari seluruh puskesmas di Sumatera Utara akan melayani 30 kuota PKG per harinya. Jadi hari ini kita launching pemeriksaan kesehatan gratis di Kota Medan dan seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Kita launching secara serentak dan diikuti oleh kabupaten kota dan kepala puskesmas Sumatera Utara. Jadi dengan adanya pemeriksaan gratis ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita masing-masing. Tadi banyak saya temui, baru pertama kali inilah memeriksakan kesehatan. Ini membawa semangat bagi kita semua. Ini akan merubah budaya kita bahwa kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Kemudian dari situ kita mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sehingga kita bisa memperbaiki pola hidup kita. Sementara itu pemirsa masyarakat Medan Selayang antusias mengikuti program cek kesehatan gratis sebagai kado ulang tahun pada Senin 10 Februari 2025. Beberapa masyarakat tampak sudah mengantri di UPT Puskesmas PB Selayang 2 sejak pagi untuk mengikuti program cek kesehatan gratis kado ulang tahun dari negara. Ini merupakan program baru dari pemerintah yang di-launching pada Senin 10 Februari 2025 di 10200 puskesmas di seluruh Indonesia. Di UPT Puskesmas PB Selayang 2 sudah lebih dari 30 peserta yang mendaftar untuk mendapatkan pemeriksaan gratis pada hari pertama. Jumlah ini melebihi dari kuota yang disediakan per harinya, yakni 30 orang per hari. Peserta cek kesehatan seluruhnya mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat. Salah seorang masyarakat yang mengikuti program ini, Darmawanti Sirait, menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi mengenai cek kesehatan gratis ulang tahun dari berbagai informasi yang tersebar di media sosial dan media lainnya. Dirinya mengaku sangat sadar dengan masalah kesehatan dan program ini menjadi salah satu kabar baik untuk masyarakat yang ingin melakukan cek kesehatan namun terhalang oleh biaya. Tadi pemeriksaan awal cek darah udah, terus mengenai pemeriksaan leher rahim, bagaimana bersih apa tidak, mata, gigi. Harapannya bagaimana juga lebih peduli kepada masyarakat, apalagi mungkin masyarakat kan kehidupan sudah pasti ada perbedaan ya. Dulu dia mungkin punya BPJS, tidak punya BPJS, atau punya masalah mungkin dia di kesehatan. Jadi itu lebih peduli lagi mengenai kesehatannya. Jadi tidak takut mengenai memeriksa kesehatan, itu tidak takut. Program ini melingkupi berbagai layanan cek kesehatan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan dan meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. Pemirsa, untuk meningkatkan keimanan dan menginspirasi siswa lebih kreatif, Perguruan Al-Azhar Medan menggelar Gebiar Isra Miraj Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di gedung olahraga sekolah tersebut pagi tadi. Gebiar Isra Miraj 1446 Hijriah disambut antusias sekitar 2.000 peserta yang berasal dari 510 sekolah dan madrasah se-Sumatera Utara. Perlombaan dilaksanakan selama 6 hari, dibuka kasih kelembagaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Abdul Ghani, disaksikan pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution, pengurus dan ketua Yayasan Hajah Rija Novida. Jenis perlombaan meliputi lomba menggambar dan mewarnai, lomba azan, tahfiz, dai cilik, serta lomba MTQ. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Haji Mahyujar Nasution mengatakan, kegiatan ini merupakan ajang kreativitas bagi seluruh peserta didik untuk menunjukkan kompetensi dan kemampuan yang selama ini didapat dari hasil pembelajaran dan kegiatan pengembangan kreativitas peserta didik. Diharapkan kegiatan ini juga dapat menjadi sumber motivasi untuk meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, minat anak-anak Kota Medan terhadap kegiatan ini begitu meningkat dari waktu ke waktu, baik dalam jumlah maupun kualitas, dalam rangka mengasah ilmu dan pengalaman mereka untuk terus ditingkatkan, sehingga pengembangan diri dari anak-anak kita ini dan percaya diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tentunya lebih baik lagi. Ketua Panitia Gebiar Isra Miraj Dr. Muhamedi mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun dengan jumlah peserta yang terus meningkat, diikuti peserta TK, SD, SMP, dan SMA. Diharapkan melalui kegiatan ini para siswa dapat memahami atau mengilhami semangat dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Perguruan Al-Azhar Medan berusaha menjadi garda terdepan untuk meningkatkan dan membesarkan Hari Besar Islam untuk tahun ini Isra dan Mi'raj. Karena kami melihat ini sangat penting, anak-anak wajib tahu tentang apa sebenarnya hikmah dari Isra Mi'raj. Kemudian untuk menambah antusias mereka memperingatinya, kami mengadakan perlombaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan diwakili Kasih Kelembagaan Sarana dan Prasarana Abdul Ghani mengapresiasi seluruh proses pembelajaran yang dilakukan perguruan Al-Azhar yang mengarah kepada peningkatan kualitas budi pekerti sesuai standar kurikulum yang telah ditetapkan. Dikatakan untuk mempermudah para siswa memahami materi yang diajarkan, para guru perlu melakukan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat mencerdaskan anak bangsa. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 22 Februari 2025 di Sekolah Al-Azhar Medan. Pemirsa, Medan, kota terbesar di Sumatera Utara, terus berkembang dan menyajikan berbagai keindahan baru. Salah satu daya tarik terbaru adalah Underpass Gatot Subroto yang kini menjadi salah satu jalan terindah di kota ini. Keberadaan underpass ini menjadikan suasana kota Medan seakan berubah menjadi kota metropolitan yang hidup. Bagi warga Medan dan pengunjung yang melintasinya, underpass ini memberikan nuansa modern dan canggih yang semakin mempercantik wajah kota Medan. Kehadiran underpass Gatot Subroto bukan hanya sekedar jalan tetapi juga menjadi simbol kemajuan kota Medan yang semakin mempercantik pemandangan urban di Sumatera Utara. Kehadiran underpass ini menjadi salah satu upaya untuk mengurai kemacetan yang ada di kota Medan. Pembangunan ini dilaksanakan di perempatan yang menghubungkan Binjai Medan dan Jalan Ring Road Brastagi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara. Underpass Gatot Subroto yang berada di persimpangan Manhattan, Jalan Gatot Subroto, Jalan Asrama, Jalan Gagah Hitam Ring Road ini sudah mulai difungsikan beberapa hari yang lalu. Simpang Gatot Subroto merupakan salah satu simpul kepadatan lalu lintas di kota Medan yang menjadi titik temu arus kendaraan dari Medan menuju Binjai dengan Jalan Ring Road menuju lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi dan Jalan Asrama menuju gerbang tol Helvetia, tol Medan Binjai. Dengan desain yang futuristik dan berorientasi pada kelancaran lalu lintas, infrastruktur ini diprediksi akan membawa dampak positif bagi perekonomian daerah.
Salah satu manfaat terbesar dari pembukaan underpass ini adalah perjalanan menuju Binjai yang kini menjadi lebih cepat. Kini akses yang lebih mulus dapat dinikmati, memperpendek waktu perjalanan, dan meningkatkan efisiensi transportasi antar kota. Pemirsa, guna mengantisipasi kejahatan wilayah titik keramaian seperti Car Free Day di kawasan seputaran Lapangan Merdeka, Kota Medan, setiap hari Minggu petugas Satuan Samapta Polrestabes Medan menggelar patroli dengan menggunakan sepeda motor listrik dan sepatu roda agar masyarakat yang menikmati Car Free Day merasa aman dan nyaman. Inilah personel tim patroli sepatu roda Satuan Samapta Polrestabes Medan yang setiap hari Minggunya melakukan patroli rutin di kawasan Car Free Day Lapangan Merdeka, Kota Medan. Sebanyak kurang lebih puluhan personel polisian ini akan berkeliling kawasan Car Free Day secara maraton guna melakukan antisipasi tindak kejahatan seperti pencurian dan lainnya. Tak hanya itu, personil Sat Samapta Polrestabes Medan ini juga akan secara rutin melakukan himbauan kepada para masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga di kawasan Car Free Day untuk tetap waspada terhadap tindak kejahatan dan menjaga barang bawaannya masing-masing. Kasat Samapta Polrestabes Medan AKBP Muhammad Alan Haikal mengatakan penggunaan sepatu roda kepada personel kepolisian dalam melakukan patroli di kawasan Car Free Day ini guna meningkatkan efektivitas mobilitas pergerakan personil jika terdapat tindak kejahatan dan dapat segera melakukan penangkapan. Selain itu, hal ini juga merupakan upaya menghadirkan nuansa hiburan bagi masyarakat sebagai salah satu sikap humanis kepolisian. Kita lihat Car Free Day ini kan selalu ramai. Setiap minggu Car Free Day di Lapangan Merdeka, daerah Kesawan cukup ramai. Kemudian wilayah Car Free Day juga luas. Ya, artinya selain patroli jalan kaki, patroli sepatu roda ini dibentuk agar lebih efektif karena bisa menjangkau lebih cepat. Kemudian juga selain itu juga memberikan nuansa baru, menghibur masyarakat melalui patroli sepatu roda. Program patroli sepatu roda di kawasan Car Free Day ini diinisiasi oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Gideon Arif Setiawan yang melihat kondisi Car Free Day yang semakin ramai dikunjungi masyarakat, terlebih setelah hampir rampungnya revitalisasi lapangan Merdeka Medan. Pemirsa, Institut Karate Do Indonesia INKAI Sumatera Utara siap melahirkan atlet berprestasi untuk meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional 2028 mendatang dan menargetkan karate berkelas dunia. Pencapaian prestasi atlet karate Sumatera Utara tidak diragukan lagi kiprahnya di berbagai kejuaraan di tingkat nasional hingga internasional. Potensi prestasi atlet karateka Sumatera Utara tidak terlepas dari dukungan pengurus Provinsi INKAI Sumut memiliki terobosan program kerja untuk meningkatkan kualitas karateka. Kerja keras dan kebersamaan merupakan salah satu upaya untuk menjadikan atlet berprestasi sehingga pengurus Provinsi INKAI Sumut melakukan rakerda di Medan kemarin dihadiri pengurus Forki Sumut dan pengurus cabang. Ketua Pengprov INKAI Sumut Sanggam Hutagalo mengatakan pentingnya program kerja sebagai penuntun untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan atlet karateka terbaik membawa harum Sumatera Utara di berbagai kejuaraan. Dengan semangat kerja keras dan menjalankan program latihan yang intens, diharapkan medali juara atlet karate Sumatera Utara pada PON 2028 dapat terwujud. Modalnya adalah semangat. Kedua, program latihannya, bagaimana supaya atlet itu bisa berprestasi terus. Itulah modalnya, yang dua itu aja, semangat dan program dan tekad yang kuat untuk berprestasi, itu modalnya. Itu semuanya tetap dengan kebersamaan agar tim itu solid untuk menghadapi 2028 yang masih ada waktu. 4 tahun itu tidak lama itu. Karena kita akan melalui fase-fase rapor. Kalau yang kemarin PON yang baru lalu, kita sebagai tuan rumah tidak mengikuti prapon. Kalau itu kita harus mengikuti prapon.
Inkai Sumut sebagai perguruan terkemuka optimis untuk mampu melahirkan atlet berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 11 Februari 2025 berikut ini. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Lestari Indri Purba, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan, menyapa Sobat BMKG dimanapun berada untuk menyampaikan update informasi perakiraan cuaca dan titik panas untuk wilayah Sumatera Utara untuk hari Selasa 11 Februari 2025. Pada dini hari cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Dairi, Humbang Hasudutan, Karo, Kota Silbolga, Langkat, Mandeling Natal, Papak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Deli Serdang, Humbang Hasudutan, Kota Medan, Langkat, Papak Barat, Samosir, Serdang Badagai, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan hingga lebat beberapa wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Asahan, Humbang Hasudutan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandeling Natal, Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Suhu udara di Sumatera Utara diperkirakan 14 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 96%. Arah angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan angin 4 hingga 10 km per jam. Titik panas Sumatera Utara pada tanggal 9 Februari 2025 tidak terpantau. Dihimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah lereng timur, pantai timur, pegunungan, dan pantai barat Sumatera Utara untuk waspada adanya potensi hujan lebat yang disertai petir yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Demikianlah perakiraan cuaca untuk hari Selasa 11 Februari 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Semiring mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda bersama kami. Selamat sore dan sampai jumpa.